satu orang yang menurut saya istimewa, sangat mewah menurut saya. Kenapa? Karena dia mampu memimpin sebuah perusahaan selama 20 tahun. Anda bayangkan 20 tahun. Ya, nanti kita bertemu sama beliau. Yuk, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku dan adik-adikku yang bisa datang ke sini untuk menerima atau mencari informasi bagaimana sih jadi leadership, artinya menjadi seorang pemimpin. Leadership itu pemimpin. Bagaimana seorang leadership itu bisa bekerja sama dengan bawahan, bisa bekerja sama semua orang, ya, bisa bekerja sama. Nah, untuk ini saya akan jelaskan tentang kepemimpinan saya di gudang Perum Bulog yang ditugaskan, yang diamanahkan untuk mengelola barang milik Bulog, sebuah gudang yang isinya di antara 8 sampai 12 ribu ton gabah beras. Ya, itu contoh kecil yang bisa saya pimpin, bukan memimpin kantor besar, tapi memimpin unit usaha Bulog yang bekerja, yang punya bawahan 2 orang dan mempunyai tenaga buruh 100 orang untuk mengelola barang milik Bulog. Nah, tugasnya Bulog itu menerima hasil gabah beras petani, menyimpan dan merawat, dan sampai penyalurannya sesuai mekanisme yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, saya memimpin di gudang Bulog itu sekitar 15 atau 20 tahun. 20 tahun. Itu yang saya pimpin adalah tenaga staf hanya 2 orang, bertiga sama saya yang diamanahkan untuk memimpin unit usaha itu. Jumlah barang milik Bulog yang sekian ratus miliar nilainya itu yang diamanahkan pada saya sama teman-teman saya untuk mengelolanya, untuk merawatnya, dan bekerja sama dengan buruh yang jumlahnya 100 orang. Tidak mungkin saya akan bisa bekerja untuk merawat dan memasukkan dan mengeluarkan barang itu tanpa ada buruh. Nah, jadi intinya bagaimana caranya kita memimpin anak buah atau semacam buruh yang orang awam. Nah, kita jadi seorang pemimpin itu harus bisa kita memimpin diri sendiri dulu. Bisa enggak kita memimpin diri sendiri? Amanah enggak kita? Cara kita memimpin diri sendiri bagaimana sih? Ya, pertama kita harus jujur dan bisa kerjasama dan amanah. Artinya kita bisa memimpin diri sendiri itu kita harus percaya diri kita sendiri, apa yang sedang kita lakukan. Umpama pemimpin rumah tangga, kita baru kita bisa memimpin orang. Nah, percayalah bahwa kita ini seorang amanah yang diberikan untuk memimpin unit kerja. Nah, kita harus jadi teladan daripada yang kita pimpin. Itu saya poinnya. Kita harus teladan. Kita harus bisa diteladani.
kita bisa harus ditoleransi sama yang kita pimpin, dan tidak bisa kita semena-mena, dan kita harus rendah hati. Nah, kalau sudah kita rendah hati, kerjasama dengan teman, kerjasama dengan yang kita pimpin, saya kira tidak ada sulitnya kita memimpin. Ya, kita hati nurani kita itu seolah teman yang kita pimpin ini sebuah teman biasa gitu. Kita harus bisa ngerangkul. Kita tidak rangkul. Ya, dengan niat kita lillahi ta'ala. Nah, tapi kalau ada adik ini calon ustadz yang intinya diperkuat dengan iman dan takwa, sering membaca ayat Al-Quran, otomatis emosi dan segalanya bisa dikendalikan. Itu hebatnya kita sekolah di bidang pondok pesantren. Tidak sama orang yang tergantung manusianya. Nah, tapi umumnya yang jebolan dari pondok pesantren ini, dia bisa mengendalikan dirinya, bisa memimpin dirinya, sehingga dia bisa memimpin orang. Kan kalau sudah bisa dia memimpin diri sendiri, umpama dia sudah mahir mempelajari agama itu, dia bisa menjelaskan kepada orang, menceramahkan orang, bisa memimpin, artinya memimpin sebuah umat, kan? Tapi saya itu diamanahkan untuk memimpin umat, menjelaskan. Nah, itu hebatnya orang yang dari santri, sehingga bisa sekolah lebih tinggi lagi, bisa membawa amanah Rasulullah, amanah Allah Ta'ala untuk syiar agama, berikan kepada umat petunjuk dari Rasulullah itu kan. Nah, itu hebatnya, bedanya dengan sekolah umum. Tapi kalau adik-adik ini yang sudah artinya rajin membaca ayat Quran, beda. Itulah calon pemimpin rumah tangga, pemimpin dalam unit pendidikan agama, kan? Kalau sudah jadi dai, sudah jadi ustadz, bisa kita memimpin umat, menjelaskan petunjuk dari Rasulullah itu seperti ini. Ya, itu contohnya. Ya, nah, itu beda dengan sekolah umum yang sekolahnya kan umum. Artinya kalau santri ini, pondok pesantren ini, dia memperdalam ilmu agama Islam. Ya, yang memperdalam ilmu agama. Orang yang rajin membaca Al-Quran tidak pernah mendapat kesulitan dalam segala hal. Tidak pernah. Selalu ada jalan keluar. Makanya orang yang tidak mau pondok pesantren itu keliru. Ada orang yang disekolahkan anaknya pintar matematika,